Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul hubungan paparan kebisingan kendaraan bermotor dan karakteristik individu sebagai determinan terjadinya hipertensi pada polisi lalu lintas sekota Kendari. Pada mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup atau PKLH, untuk memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Nur Hasanah SPD MPD. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Laharija dengan stambuk A1P1 212 sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pada pendengaran. Bahaya kebisingan di jalan raya cenderung diabaikan oleh masyarakat. Padahal kebisingan dapat menyebabkan berbagai dampak pada kesehatan. Dari berbagai dampak yang diakibatkan oleh kebisingan, yang patut mendapat perhatian adalah gangguan fisiologis. Sebagaimana dijelaskan oleh Bukhari bahwa gangguan fisiologis akibat kebisingan dapat berupa peningkatan nadi, konstruksi pembuluh darah kecil terutama pada bagian kaki, kemudian gangguan sensoris, dan yang sangat berpengaruh adalah peningkatan tekanan darah sehingga bisa menyebabkan hipertensi. Hubungan antara kebisingan dengan timbulnya gangguan kesehatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu intensitas kebisingan, kemudian frekuensi kebisingan, dan lamanya seseorang terpapar oleh bising tersebut. Selain dapat menyebabkan kerusakan pada indera pendengaran, bising juga memberikan efek pada sistem kardiovaskuler, yang mana kardiovaskuler ini yaitu meningkatnya tekanan darah yang akan berujung pada hipertensi. Dan pengetahuan rendah juga merupakan salah satu faktor daripada terjadinya resiko hipertensi. Perkenalkan, nama saya Wanda Devila dengan nomor stambuk A1P1 228. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Langsung saja. Masalah hipertensi pada polisi lalu lintas sekota Kendari perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik mengingat angka penderita hipertensi yang cukup tinggi. Meskipun ada upaya untuk menurunkan angka kejadian penyakit hipertensi, akan tetapi kecenderungan penderita hipertensi bertambah banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas kebisingan, lama paparan, pengetahuan, dan lama kerja. Hubungan antara intensitas kebisingan, lama paparan, pengetahuan, dan lama kerja dengan terjadinya hipertensi pada polisi lalu lintas sekota Kendari. Berikut adalah tabel status hipertensi di Kota Kendari. Perkenalkan, nama saya Nining Erlianti dengan stambuk A1P1 20058. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang berjudul hubungan paparan kebisingan kendaraan bermotor dan karakteristik individu sebagai determinan terjadinya hipertensi pada polusi lalu lintas sekota Kendari. Terima kasih. Lanjut saja. Berdasarkan analisis univariat menunjukkan bahwa dari 40 responden yang diteliti terdapat 26 responden 65% sering bertugas di tempat dengan intensitas kebisingan yang tinggi dan banyak 14 responden 35 bertugas di tempat dengan intensitas kebisingan yang rendah. Karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa responden bahwa mereka sering bertukar lokasi
pengaturan lalu lintas kendaraan, tetapi ada juga yang ditempatkan di suatu lokasi. Pengukuran yaitu jarak polisi yang bertugas satu dari lokasi intensitas kebisingan. Berdasarkan analisis bivariat menunjukkan bahwa dari 26 responden yang sering berada di lokasi dengan intensitas kebisingannya tinggi, terdapat 21 responden, 80,8% yang hipertensi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden bahwa hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kebisingan di lokasi bertugas dan aktivitas transportasi sangat padat, yaitu lampu merah, pasar baru. Sedangkan responden yang sering berada di lokasi dengan intensitas kebisingan yang rendah tetap menderita hipertensi sebanyak 3 responden, 21,4%. Sekian dari saya. Terima kasih. Atas nama Luli Israel akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Ada hubungan antara intensitas kebisingan dengan kejadian hipertensi pada polisi lalu lintas Kota Kendari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena tempat kerja polisi lalu lintas adalah banyak di jalan untuk mengatur lalu lintas, maka sering mendengar suara bising dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Intensitas kebisingan yang tinggi memberikan efek pada sistem kardiovaskuler yang meningkatkan tekanan darah yang berujung pada kejadian hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi level kebisingan, maka semakin tinggi pula menderita hipertensi. Berdasarkan analisis univariat menunjukkan bahwa dari 40 responden yang diteliti terdapat 22 responden atau 55% dengan lama paparan yang cukup dan lama paparan yang kurang sebesar 18 responden atau 45%. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden bahwa hal ini terjadi karena memiliki sering bertugas di tempat yang memiliki paparan tinggi. Berdasarkan analisis bivariat menunjukkan bahwa dari 22 responden dengan lama paparan cukup terdapat 17 responden atau 77,3% yang menderita hipertensi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden bahwa hal ini dikarenakan lama paparan kerja yang lebih dari 8 jam per hari dengan intensitas kebisingan tinggi. Selanjutnya, terdapat lama paparan kebisingan kurang sebanyak 7 responden atau 38,9% yang menderita hipertensi. Saya akan melanjutkan materi yang diberikan oleh teman saya, yaitu ada hubungan antara kebisingan dengan kejadian hipertensi pada polisi lalu lintas sekota Kendari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena tempat kerja polisi lalu lintas adalah lebih banyak di jalanan untuk mengatur arus lalu lintas, maka sering mendengar suara bising dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Intensitas kebisingan yang tinggi memberikan efek pada sistem kardiovaskuler, yaitu dengan meningkatnya tekanan darah yang berujung pada kejadian hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi level kebisingan, maka semakin tinggi pula yang menderita hipertensi. Berdasarkan analisis univariat menunjukkan bahwa dari 40 responden yang diteliti terdapat 22 responden 55% dengan lama paparan yang cukup dan lama paparan kurang sebesar 18 responden 45%. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden bahwa hal ini terjadi karena mereka sering bertugas di tempat yang memiliki paparan tinggi. Berdasarkan analisis bivariat menunjukkan bahwa dari 22 responden dengan lama paparan cukup terdapat 17 responden 77,3% yang menderita hipertensi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden bahwa hal ini dikarenakan lama paparan kerja yang lebih dari 8 jam
per hari dengan intensitas kebisingan tinggi. Selanjutnya terdapat lama paparan kebisingan kurang sebanyak 7 responden, 38,9% yang menderita hipertensi. Perkenalkan, nama saya Fitrayanti dengan stambuk A1P1200042. Hubungan antara lama paparan dengan kejadian hipertensi pada polisi lalu lintas pada tahun 2019. Lama paparan yang cukup menyebabkan terjadinya pelepasan hormon-hormon stres seperti steroid dan terjadinya aktivasi saraf simpatis dengan pelepasan epinefrin. Paparan kebisingan berhubungan dengan terjadinya hiperlipidemia yang kemungkinan disebabkan oleh proses aterosklerosis, di mana hal tersebut menyatakan resiko terjadinya hipertensi. Alhamdulillah, itulah pemaparan materi dari kelompok 5 terkait hubungan paparan kebisingan kendaraan bermotor dan karakteristik individu sebagai determinan terjadinya hipertensi pada polisi lalu lintas sekota Kendari. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi kami kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.